gitu kan. Fail. Nah, perasaan kan kamu waktu itu satu barengan sama Saskia, Yasmin dan Haiko dari Jakarta bareng-bareng ke dari Bali bareng-bareng ke Jakarta gitu. Pernah punya rasa down nggak sih? Sempet down banget, bahkan sampai mau balik ke Bali. Sempet mau Hmm. ninggalin ini semua dan balik ke Bali. Abis itu mama bilang, ya udah kita stay seminggu lagi di sini. Kalau emang Hmm. kamu udah nyoba sebisanya, tapi mungkin kayak Hmm. ini bukan ini bukan Jalannya jalannya. ya. Ya, ini Hmm. bukan jalannya Hmm. gitu. Jadi ya udah nggak apa-apa, balik aja. Yang penting kamu udah try hard. Emang ada ngedownnya sampai kayak casting mau ditemenin mama gitu. Hmm. Nah, ya setelah casting nggak dapet dan akhirnya Yasmin belajar lebih keras lagi gitu untuk berakting dengan baik gitu. Pengalaman pertamanya syuting apa? Uh, pengalaman pertama Yasmin FTV yang Iklan ditayangin ya. iklan dulu dong. Iklan Iklan dulu dong. Pokari. Iklan Pokari. Pokari. Pokari Nah, dulu. waktu itu kan Yasmin menjadi brand ambasadornya Pokari. Ya, Ya. brand ambasadornya Pokari itu di tahun 2019. Boleh ceritain nggak awalnya kamu bisa menjadi brand ambasadornya Pokari? Awalnya jadi brand ambassador Pokari itu mereka bikin casting, kita harus kirim video ngedance. Dan Yasmin lumayan suka sama yang namanya ngedance, lumayan enjoy. Jadi disuruh bikin, seneng juga. Terus kirim ke Mas Agung kirim orangnya. Alhamdulillah diterima. Habis itu ketemu kliennya. Habis kita duduk di sana, ya ngobrol-ngobrol, terus tiba-tiba dikasih tahu bahwa ada cewek-cewek yang seumuran Yasmin juga. Jadi itu pertama kali Yasmin bisa berteman di Jakarta. Gitu, bisa kayak build relationship. Nah, Habis kan itu Pokari waktu itu, tapi kita sudah selesai ya teman-teman. Yasmin brand ambassador Pokarinya sudah selesai. Lalu sudah berapa iklan yang Yasmin bintangi? Pokari, Jux, Wardah. Bener ya? 3. Benar. 3 iklan. Nah, sekarang kan Yasmin menjadi brand ambassador Wardah disandingkan sama artis-artis besar Indonesia. Kaget nggak sih? Kaget banget. Kaget banget. Yasmin sendiri bakal nyangka nggak kalau Yasmin itu bakal bisa jadi brand ambassador Wardah? Enggak sama sekali. Enggak kepikiran. Awalnya yang unik, sebelum jadi brand ambassador pernah syuting iklan sekali kan. Ya. Iya. Habis itu ya nggak kepikiran aja bakalan tiba-tiba itu ya tuh tiba-tiba di tag sama Mas Agung sama Kariri. Ini kayaknya jadi ya, terus langsung kayak oh my god. Kayak mimpi apa semalam gitu. Alhamdulillah sih bahagia. Kan waktu itu didapuk ya. Jadi gini, teman-teman ada yang perlu tahu nih. Jadi Yasmin itu menjadi brand ambassador Wardah sebelum film sebelum film kemarin film Ernest Imperfect. Sebelum film Imperfectnya tayang. Jadi Yasmin sudah didapuk jadi brand ambassador Wardah sebelum si Imperfect ini tayang di bioskop gitu. Jadi paralel tiba-tiba filmnya booming dan jadinya bareng-bareng deh gedenya gitu. Nah, di film Imperfect sendiri gitu, itu kan peran besar ya, Yasmin menjadi adiknya Jessica Mila. Kok bisa dapet? Awal mulanya tuh gimana? Mulainya sama Mas Agung juga meeting sama Kak Erna, sama Kamera, terus sama agent yang dari Bali juga. Terus ngobrol-ngobrol friendly aja, belum casting gitu, nanya Yasmin itu personality-nya gimana, terus kebiasaannya gimana. Terus abis itu alhamdulillah klik,
beberapa hari berikutnya langsung casting. Dan castingnya itu nggak pakai kamera, langsung di ruangan ngobrol berdua sama Kak Ernest dan kamera. Terus dikasih kayak bukan scene, tapi dikasih kayak penjelasan, kamu nih lagi gini. Coba di-actingin. Terus pas Yasmin actingin, terus tiba-tiba selesai kamera meluk Yasmin, terus Kak Ernest langsung bisa bilang, udah nih, jadi aku telepon Mas Agung sekarang. Gitu. Terus tapi saat itu tiba-tiba dapat film besar, kan kita tahu filmnya Ernest itu selalu di atas 1 juta penonton, bahkan di 2 juta penonton. Pernah kebayang nggak sih ikut di film produksi besar, padahal backgroundnya kamu tuh sebelumnya cuma iklan dan FTV gitu? Yasmin nggak nyangka sih, kaget. Apalagi pas reading pertama kali, terus sengaja Kak Riri sama Mas Agung nggak ngasih tahu Yasmin pemain-pemainnya. Terus pas Yasmin datang, langsung ada Kak Reza, langsung ada Kamila, langsung ada Syarifah Danis, Karina Suwandi jadi Mama Yasmin, ada Boy, pokoknya semua pokoknya semua orang yang Yasmin kayak nggak nyangka ada di sana gitu. Kayak Yasmin nggak tahu bakal ada mereka, jadi Yasmin kaget banget. Nah, seiring kesuksesan Imperfect, ada yang berubah nggak dari seorang Yasmin Nepper? Mungkin banyak sih, tapi hal-hal kecil. Kayak jadi lebih bisa dibilang jadi lebih percaya diri. Jadi lebih kayak percaya diri. Terus abis itu Yasmin juga di film Imperfect ngerasa kalau Yasmin dapet ilmu banyak banget dari mereka semua yang ada di sana yang diproduksi itu. Dan Yasmin jadi lebih kayak bisa dibilang gimana ya cara jelasinnya ya? Lebih bisa tahu cara kontrol situasi saat lagi syuting gitu. Terus jadi lebih berani kenalan sama orang baru. Gitu sih. Nah, tapi setelah kesuksesan si film Imperfect, banyak yang bilang, aduh Yasmin, aktingnya keren banget, aduh Yasmin, bagus banget, sampai beberapa nominasi menobatkan Yasmin sebagai aktris pendatang baru terbaik, salah satunya di Festival Film Indonesia, ya. Gimana perasaan kamu? Ya, seperti yang lainnya, Yasmin itu orangnya nggak pernah ekspektasiin apapun. Yasmin belajar untuk go with the flow, belajar untuk accept everything and anything that's on the way. Jadi pas Yasmin dapat nominasi, Yasmin happy, bersyukur, terus I'm very thankful. That's all I can say. Nah, ada perbedaan nggak sih Yas antara, kan gini, pertama kali kamu main FTV itu berkat Mas Sentot ya, Mas Sentot Sahid, Mas kalau nonton gitu dari Framebridge. Nah, pernah nggak ada bedanya nggak antara kamu berakting di film dan kamu berakting di FTV? Pastinya kalau berakting di FTV itu kan diburu-buru. Habis itu karena kita cuma punya jangka waktu yang sangat pendek, 4 sampai 5 hari untuk syuting. Terus skenario juga dikasihnya on set, nggak ada waktu untuk mendalami karakter, nggak ada waktu untuk baca skrip bareng lawan main yang lain, nggak ada waktu untuk bedah skripnya. Sedangkan kalau di film, Yasmin punya waktu untuk nyari karakter Yasmin, untuk baca skripnya, untuk reading bareng teman-teman, dan untuk kayak improve on what needs to be improved.
Nah, ini pada banyak yang pertanyaan setelah kamu menjadi model video klipnya Armada dan dipasangkan dengan Angga, itu banyak banget nih yang tanya gitu. Mas Agung, Yasmin itu sebenarnya ada hubungan apa sih sama Angga? Yasmin sama Angga itu pertama kali pas di MKF ya Mas Agung ya. Jadi pertama kali Yasmin ke Jakarta itu casting pertama itu sama ada Haiko, Saskia, sama Bastian. Betul. Gitu. Dan jadi sebenarnya kita sudah bikin promo ya. Kita sudah bikin promo sinetron waktu itu gitu. Kita sudah bikin promo sinetron, tapi sayangnya sinetron tersebut tidak jadi tayang. Gitu, teman-teman. Jadi berawal dari situ sudah kenal, akhirnya bersahabat sampai sekarang. Mas Agung bantuin jawab loh ini. Iya, di Melodyland ketemu lagi. Terus habis itu sama Om Fajar kemarin di music video lagi, music clip lagi gitu. Tapi jujur ya penasaran ini katanya. Jujur ya. Aku nggak tahu mau apa. Ya emang gitu. Nah, teman-teman, saya akan bertanya satu lagi ke Yasmin, tapi setelah pertanyaan itu kalian boleh tulis di kolom komentar kalian mau tanya apa aja dengan Yasmin, pasti nanti dijawab. Yasmin, kenapa nggak mau sinetron sih? Ini ada pertanyaan dari teman-teman juga. Yasmin, kenapa nggak mau sinetron? Katanya kok cuma ngambil film dan FTV aja. Karena Yasmin udah jatuh cinta sama the production of a movie gitu. Dimana kita punya waktu untuk bangun chemistry sama lawan main. Abis itu dimana kita bedah skrip bareng, dimana kita sebulan abis itu we create something that will never be gone gitu loh. Jadi kayak I fell in love with the whole production of a movie. Nah, sekarang kita bacain pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman ya. Pertanyaannya adalah sebentar. Yasmin masih jomblo nggak sih katanya? Masih. Pacaran ya sama Angga tuh. Tadi kita udah jawab, ini nanya lagi. Yasmin masih jawab. Dari Vira. Dari Melinda. Nah, ini ada pertanyaan bagus dari Fadila Vera 06. Kok bisa gabung di bentuk manajemen? Ada agent dari Bali, terus diajakin ke Mas Agung, ketemu Mas Agung. Terus awalnya Mas Agung juga nggak yakin sebenarnya sama Yasmin, guys. Tapi lama-kelamaan Nah, perlu diingat teman-teman, pada saat Yasmin itu datang ke Jakarta, kulitnya belum sebening mungkin kalau Bali itu kan panas ya, Bali itu panas, jadi nggak suka bening. Nah, tapi di industri ini membutuhkan cewek-cewek yang bening-bening, Yasmin. Jadi jadi waktu awal-awal Yasmin itu kulitnya agak tanning, lalu belum sepede sekarang. Jadi karena Yasmin itu tinggalnya di belakang kantor, tapi progresnya itu Yasmin cepat sekali gitu. Setiap kali ketemu tuh ada sesuatu yang beda, sampai satu ketika saya ngobrol sama mamanya Yasmin untuk Yasmin nggak main sinetron, dan kebetulan mamanya Yasmin setuju karena sekolahnya Yasmin yang memang harus diutamakan gitu. Papanya Yasmin minta Yasmin harus tetap fokus juga di sekolah gitu ya. Nah, ini pada nanya, Yasmin tuh umur berapa sih? Umur 16 tahun semua. Umur 16 tahun. Ada dari William Maurelis. Nama talent scoutingnya apa yang pertama? Saya kemarin sudah sempat live bersama Kak Putra, namanya Putra Tenorario. Dia dari Trap Management. Kalian kalau berasal dari Bali bisa menghubungi Trap Management ya. Itu yang bekerja sama dengan bentuk manajemen. Gitu. Nah, kita coba
puasa udah bolong berapa, Yasmin? Kemarin itu gara-gara ada halangan 3. Oh, 3. Nah, Awal-awal. ya, kan Yasmin sendiri sekarang sudah ingin melebarkan sayap dengan bikin YouTube. Kenapa kepikiran pengen bikin YouTube? Ya pengen nyari platform baru aja sih. Seperti yang saya bilang tadi, I like to try new things and I'm open to try anything. Jadi kenapa? Why not? Nah, ini ada pertanyaan dari Adore Yasmin. Kira-kira konten apa yang mau dibikin di YouTube channelnya Yayas selanjutnya? Sebenarnya Yasmin bebas and flexible sih. Tergantung dari kaliannya, subscribers Yasmin mau konten apa, nanti Yasmin usahain untuk bikin. Jadi kalau kalian ada ide, tinggal komen aja. Nah, silahkan ya. Nanti sebentar lagi, tinggal 10 menit lagi akan di-post first video YouTube pertamanya Yasmin Nepper. Nah, ini ada pertanyaan bagus lagi dari Geum Jandi 59. Project selanjutnya apa, Yasmin? Please jawab, katanya. Boleh dijawab nggak, Mas Agung? Boleh dong, kan kita sudah press con. My next movie is